Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, yakinkan kalau kita telah mengikuti ibadah hari ini mulai dari awal sampai nyanyian memasuki khotbah. Maka mari kita tentramkan hati dan pikiran kita bersatu mohon kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, berfirmanlah ke tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita minggu ini sebagai Minggu Misericordias Domini adalah dari Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membacanya. Saya membaca untuk kita semua dan saudara-saudara boleh mengikuti dalam hati atau boleh juga dengan suara. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kasih setia Tuhan. Kasih dan setia Tuhan atau kesetiaan Tuhan. Saudara, peristiwa Paskah yang baru saja kita rayakan adalah merupakan wujud dari kasih dan kesetiaan Allah. Kasih itu menjadi visi membuka cakrawala, melihat apa yang mau dilakukan, dan melihat manusia yang sudah dibelenggu dosa, menurut Tuhan masih dapat diselamatkan melalui pengorbanan. Maka kasih yang menjadi visi itu diwujudkan melalui misinya, yakni pengorbanan. Oleh karena itu sebenarnya merayakan perayaan Paskah adalah juga harus memikirkan bagaimana mengimplementasikan pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus menjadi pengorbanan kita terhadap sesama. Maka kalau kita tidak pernah memikirkan bagaimana merayakan Paskah, yakni merayakan pengorbanan Allah yang menjadi manusia, yang harus kita implementasikan
agar menjadi pengorbanan kita sampai dunia ini dipenuhi oleh kasih dan kesetiaan. Itulah Minggu Misericordias Domini. Shalom. Saudara, Majelis Jemaat GKP Rawamangun beserta dengan tim multimedia mengucapkan salam kasih sekaligus juga salam kangen untuk kita semuanya. Kami melakukan semuanya ini ada dalam rasa rindu yang mendesak untuk bisa bertemu semuanya kita. Tapi karena kondisi yang harus kita lalui, kita harus setia bukan hanya kepada pemerintah, tapi harus setia juga untuk menjaga kemanusiaan. Apakah Anda keluar rumah 1 minggu ini? Mohon stay at home. Karena sekali kita keluar dari rumah, kita sedang mengancam kesehatan kita sendiri. Kita juga sedang mengancam kesehatan keluarga kita. Kita sedang mengancam kesehatan orang lain. Kita mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan penebar ancaman, tapi pembangun ketentraman, rasa damai, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Oleh karena itu, tetaplah stay at home, jaga jarak dengan sesama, tapi perhatikan jarak dengan Tuhan, karena apabila kita punya jarak dengan Tuhan, iblis akan memainkan sehingga kita akan jauh dari Tuhan. Saudara, kita kembali kepada renungan kita. Kalau kita tadi membaca dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 8, di sana tadi dikatakan jika demikian. Artinya kalimat itu adalah menghubungkan kalimat yang sebelumnya, di mana Paulus telah menulis sebelumnya kepada jemaat di Roma, khususnya masalah orang Israel dan masalah Taurat ini, beserta dengan masalah sunat. Itu tertulis di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai terakhir ayat yang ke-29. Di mana diceritakan di situ bahwa bangsa Israel adalah sebagai bangsa pilihan Allah. Tapi kalau kita mundur sedikit lagi ke belakang, bahwa bangsa Israel sebenarnya bukan hanya sebagai bangsa pilihan, tapi juga mitra Allah. Jadi mereka dipilih untuk menjadi mitra Allah dalam rencana besar Allah. Karena Allah kan punya rencana besar di dunia ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang direncanakan Allah adalah bagaimana menyelamatkan manusia berdosa, bagaimana merampas manusia itu dari tangan iblis, karena sudah dikuasai oleh maut, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, harus Allah yang turun. Oleh karena itu dipersiapkanlah satu bangsa melalui Abraham. Maka pemanggilan Abraham dari Ur Kasdim, keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang akan ditunjuk ke tanah Kanaan, nanti akan diberikan, adalah rencana Allah dalam rangka menunaikan keinginannya membebaskan manusia nanti. Itu sebabnya bangsa ini dipilih, tapi bukan hanya dipilih dibuat menjadi mitra, supaya melalui keturunannya menjadi bangsa yang besar, dan yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Demikian Abraham dipilih. Maka Abraham ini kemudian dalam menindaklanjuti rencana itu, maka Allah semakin mempertegas komitmennya, mempertegas juga kemitraannya dengan Abraham. Abraham yang hampir-hampir putus asa
karena melihat dia tidak punya anak. Kemudian dikunjungi Tuhan, dibangun lagi kemitraan itu. Ketika itu usia Abraham 99 tahun. Maka dijanjikan bahwa keturunannya tahun depan akan lahir. Maka untuk menyambut perjanjian ini, mensahkan perjanjian, di mana akan berlanjut terus rencana Tuhan, maka semuanya disahkan melalui perjanjian sunat. Jadi tugas yang diberikan kepada Abraham, di mana keturunannya akan menjadi berkat, yang ditandai dengan sunat sebagai tanda perjanjian. Oleh karena itu sebenarnya ingat sunat, harus ingat ada perjanjian di baliknya. Karena sunat tidak berdiri sendiri. Dia adalah simbol dan tanda dari sebuah perjanjian. Bahkan untuk perjanjian ini juga sebenarnya Abraham namanya masih Abram waktu itu. Jadi namanya juga, identitasnya juga diganti sesuai dengan rencana Tuhan. Maka disebutlah namanya menjadi Abraham, Bapak bangsa besar, Bapak orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika rencana Tuhan juga semakin dekat, bangsa Israel kemudian dari keturunan Abraham, dari Yakub disebut menjadi Israel, dari Yusuf mereka ada di tanah Mesir, dan dari tanah Mesir mereka dituntun menjadi satu bangsa ke tanah Kanaan. Maka di dalam perjalanan dengan Musa, maka diberikan Taurat, firman Tuhan, supaya ada yang menuntun bangsa ini. Karena dengan kehadiran firman Tuhan adalah dengan kehadiran Allah sendiri yang akan menuntun, membangun mereka menjadi bangsa yang bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Maka berjalanlah bangsa Israel di bawah tuntunan dari firman Tuhan, di mana firman-Nya ada di tengah-tengah bangsa itu. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai mitra Tuhan yang sudah dijanjikan, maka mereka juga harus membangun hidup yang lebih baik. Maka kepada bangsa Israel diberikan tugas itu. Dan bangsa Israel juga menjadi rel atau jalannya sejarah keselamatan yang diletakkan Tuhan di tengah-tengah manusia melalui Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang itu bangsa Israel dipersiapkan supaya menjadi mitra. Tapi ketika kedatangan Tuhan Yesus, bangsa yang dipersiapkan ini, bangsa yang diangkat menjadi mitra Tuhan ini, ternyata mereka blunder dalam kehidupannya, blunder dalam kepercayaannya, di mana firman Tuhan yang dititipkan kepada mereka supaya melalui firman Tuhan mereka berkembang dan mereka juga mengembangkan sampai ke bangsa-bangsa lain, supaya bangsa lain datang kepada Tuhan melalui bangsa Israel, semuanya blunder. Bahkan ketika Allah merealisasikan janjinya, dia datang ke tengah-tengah dunia, apa yang telah diberitahukan kepada bangsa Israel melalui para nabi seperti tidak ada apa-apanya. Padahal Tuhan telah menjanjikan melalui Musa bahwa seorang nabi yang besar yang akan menyelamatkan, yang seperti dia akan datang di tengah-tengah bumi ini. Bagaimana Yesaya juga memberitakan bahwa Allah yang menjadi manusia dalam program Immanuel itu akan dilahirkan dari seorang gadis. Bahkan Mika juga mengatakan kalau kelahirannya spesial ada di kota Bethlehem, dan kalau dia juga akan menyelesaikan tugasnya, dia akan naik ke Yerusalem dan dia akan mengendarai seekor keledai. Semua sudah nyata. Tapi pikiran mereka berbeda. Justru ketika kedatangan Tuhan Yesus, mereka tidak mampu membedakan, tidak mampu melihat siapa yang seharusnya mereka sambut. Mereka asik justru mempertahankan jabatan mereka.
Mereka benci kepada Tuhan Yesus karena pengikut Yesus yang memberikan ajaran yang dari Bapa, semakin banyak pengikutnya, di mana massa semakin berpihak kepada Tuhan Yesus, lalu mereka sakit hati memikirkan jabatan itu. Bangsa Israel asik memikirkan jabatan kemitraannya dengan Tuhan, tapi tidak memikirkan untuk apa jabatan itu ada sama dia. Itu yang kita lihat. Bukan hanya blunder, tapi bumerang. Bangsa Israel bukan hanya sakit hati ketika orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, mereka marah, mereka dendam, mereka merencanakan pembunuhan. Semakin ada sakit hati, semakin kita menyimpan dendam, semakin kita bodoh, karena kita akan semakin merencanakan yang paling jahat. Maka pembunuhan, kejahatan selalu dimulai dari sakit hati. Jangan simpan itu. Itu sebabnya kalau ditelusuri semuanya di dalam Roma 2 ayat yang ke-17 sampai 29 itu, Paulus sampai dalam kesimpulannya tadi di ayat yang ketiga itu dikatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat itu? Orang Yahudi bangga sebagai keturunan Abraham, sebagai pilihan Allah, sebagai mitra Allah. Tetapi ketika anak Allah datang ke tengah-tengah bumi ini, dia datang seperti orang yang tidak dikenal. Demikian pengakuan Yohanes. Dia datang ke tengah-tengah bangsanya, tapi bangsa yang diciptakannya, yang dibangunnya, tidak mengenal dia. Kalau demikian apa gunanya? Apa gunanya sunat itu? Hanya sebuah kebanggaan yang tidak memiliki makna apa-apa. Lalu mereka juga bertanya, kalau bangsa Israel tidak setia, apakah Tuhan menjadi tidak setia? Karena Israel udah one prestasi, tidak mengindahkan perjanjian, tidak seturut dengan perjanjian, tidak seperti yang diharapkan. Apakah Tuhan akan menjadi tidak setia? Oh tidak. Kenapa? Alasannya. Karena yang mengambil inisiatif dalam kemitraan ini adalah Tuhan. Kalaupun terjadi kemitraan, bangsa Israel yang menjadi mitranya, keturunan Abraham yang menjadi mitranya adalah mitra yang tidak sepadan, tidak setara. Itu hanya merupakan penghargaan karena kasih. Gak mungkin bangsa Israel menjadi mitra seimbang dengan Tuhan, bukan. Tapi Tuhan disitulah belas kasihannya. Disitulah kehebatannya menghargai manusia. Jadi angkat setara dengan dia sampai manusia akhirnya salah tingkah ketika diangkat tinggi-tinggi. Jadi saudara-saudara, kalau bangsa Israel tidak setia, rencana Tuhan tidak akan terhalang. Karena kemitraan ini bukan kemitraan yang setara. Tuhan akan jalan terus. Israel kalau memang mereka menganggap bahwa jabatan itu yang lebih berharga bagi mereka daripada tujuan mereka meluruskan rencana Tuhan, silahkan jabatan itu. Itu sebabnya Yesus menghujat mereka dengan mengatakan, kalau kerohanianmu, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mempertahankan jabatan tapi lupa memuliakan, lupa mendahulukan Tuhan. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel melakukan cara yang demikian, kita juga harus mengevaluasi bagaimana sikap kita dengan gereja, dengan persekutuan orang Kristen yang dipercayakan Tuhan kepada kita, di mana dari tengah-tengah warga jemaat ini ada yang dipilih Tuhan menjadi pendeta, ada yang dipilih Tuhan menjadi penatua, ada dipilih menjadi pengurus harian jemaat,
ada dipilih dengan non-tahbisan menjadi kepala-kepala seksi, ada dipilih dengan sekian banyak kegiatan kepanitiaan dan lain sebagainya. Adakah kita telah melihat bahwa pengangkatan kita itu bukan karena kita setara dengan Tuhan, tapi kita diangkat di dalam pelayanan ini adalah sebagai doulos, sebagai hamba. Sebagai hamba yang melayani rencana Tuhan, bukan sebagai hamba yang melayani kepejabatan tohonan kita, bukan. Tapi yang mau kita lihat, tohonan jabatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah merupakan satu simbol, adalah merupakan satu tanda kedaulosan, kehampaan, sekaligus kehambaan kita untuk mengabdi di hadapannya. Kita harus lebih paham mengapa kita dipercaya menerima tohonan. Mengapa kita dipercaya menerima tugas dalam pelayanan ini? Kenapa kita dipercaya menjadi warga jemaat? Jangan kita lihat hanya tujuan kita di dalamnya, tapi kita harus melihat tujuan Yesus. Tujuan Yesus Kristus di tengah-tengah kehadiran kita sebagai warga gereja. Itu sebabnya di reuni yang keempat minggu yang lalu kami ceritakan bagaimana Tuhan Yesus di reuni yang di Galilea itu memberikan tugas kepada para muridnya dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Oleh karena itu, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar kesukaan itu." Maka tugas, posisi kita di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya bukan menjadi penonton-penonton yang setia atas perbuatan Tuhan, tapi adalah menjadi mitra yang membawa pengorbanan Tuhan, kematian Kristus, kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa, sekaligus mengalahkan iblis, menjadi kabar baik yang harus kita sebarkan ke seluruh bumi. Ke keluarga kita, ke tetangga kita, ada kabar yang unik di mana manusia tidak akan mati lagi selama-lamanya, tapi akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus, supaya nanti ketika kita juga memberitakan ini, memberitakan pengorbanan Kristus, sekaligus kita dalam pemberitaan mengimplementasikan pengorbanan kita yang mampu membela, mampu memberi kedamaian, mampu membantu sesama sampai dunia ini dipenuhi kasih dan kesetiaan oleh anak-anak Tuhan. Maka kita adalah mitra kerja Tuhan yang diajak bekerja. Apapun posisi kita di gereja, sebagai pelayan yang menerima tahbisan, atau pelayan yang tidak menerima tahbisan, atau sebagai warga jemaat, kita harus bahu-membahu untuk memuliakan Tuhan, agar rencana Tuhan, keinginan Tuhan seluruh dunia ini diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Semua lutut akan menyembah Yesus Kristus. Oleh karena itu, minggu kita Miserias Domini adalah minggu di mana kasih dan kesetiaan Tuhan akan memenuhi bumi melalui kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memperhatikan agar kerohanian kita, agar kepelayanan kita, kewarga jemaatan kita harus lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi pelayan di gerejamu, baik sebagai pelayan tahbisan, non-tahbisan, seksi, panitia, pemandu kidung, pemain musik,
bahkan juga Tuhan dalam paduan suara, bahkan saudara-saudara kami yang boleh memberi semangat kepada kami sebagai sebuah persekutuan. Biarlah kami Tuhan boleh mengembangkannya, agar melaluinya kasih dan kesetiaan memenuhi bumi ini, dan kabar keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan melalui kematian dan kebangkitannya harus kami beritakan agar semua orang dapat diselamatkan. Beri kami kuasa untuk melakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menuntun hati dan pikiran kita untuk memberikan korban yang menjadi kurban persembahan kita melalui ibadah ini adalah sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kami persilahkan. Saudara-saudara, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sampaikan persembahan kita. Mari kita ikuti doa persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini ialah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu, berkati dan peliharalah, agar kami menggunakannya untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara, kita akan kembali melakukan aktivitas kita dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.